Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja guru LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa PPG Dalejab Batch 4 di LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung tahun 2025. Pada hari ini Kamis 15 Januari 2026 akan melakukan uji kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah 05 Palirangan, yaitu di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila semester 2 dengan materi tata cara berperilaku di lingkup kelurahan atau desa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Lencang depan gerak. Tegak gerak. Baris yang rapi memasuki kelas. Maju. Bukan jawaban ini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarmu hari ini hai muridku? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan doa bersama, yaitu surat Al-Fatihah, dan dilanjut dengan doa menuntut ilmu. Bagi yang bertugas untuk memimpin doa, silakan maju ke depan.
Tugas yang pertama yaitu menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan. Apa yang pertama? Menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana di wilayah kelurahan atau desa. Apa ya? Membangun fasilitas umum di wilayah kelurahan atau desa. Apa yang ketiga? Membangun fasilitas desa. Apa yang keempat? Yang kelima, apa? Menjaga ketentraman dan keamanan ketertiban wilayah desa atau kelurahan. Apa yang kelima? Menjaga ketentraman dan ketertiban desa atau kelurahan. Tugas kelurahan dia ada berapa? 5. Yaitu yang pertama tadi menjalankan pemerintahan di wilayah desa atau kelurahan. Kedua, membangun sarana prasarana. Yang keempat, memberdayakan dan membina masyarakat. Yang keempat, membangun fasilitas di desa atau di kelurahan. Kita lanjut yang slide keempat. Contoh tata cara berperilaku sesuai aturan di lingkungan desa. Yang pertama, membuat data kependudukan seperti apa? KTP. Apa lagi? Apa lagi? Akta kelahiran. Kartu keluarga. Betul. Yang kedua, menjaga sarana dan prasarana fasilitas umum. Itu siapa yang harus menjaga? Kita sebagai pemakai fasilitas. Selanjutnya yaitu nomor 3. Ikut serta dalam upaya membersihkan dan menghijaukan lingkungan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita dan menjaga hubungan baik antar sesama tetangga. Yang kelima, tidak bermain dan berlarian di jalanan yang bisa mengganggu atau bisa membahayakan diri kita. Kalian kan sudah paham apa tadi arti atau definisi dari desa atau kelurahan? Apa? Wilayah administrasi di bawah kecamatan. Yang kedua, tadi kita sudah mempelajari letak geografis. Di mana letak geografis kelurahan atau desa? Biasanya di wilayah perkotaan. Kalau desa biasanya di wilayah pedesaan. Biasanya kalau desa dipimpin oleh siapa? Kepala desa. Kalau kelurahan? Lurah. Betul. Pemimpin desa, kepala desa. Kepala kelurahan? Ya, lurah. Yang selanjutnya, kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran ini tadi? Kesimpulannya, dengan mematuhi tata cara berperilaku di lingkungan masyarakat dengan baik, terutama di tingkat kelurahan maupun desa, kita harus mampu menjalankan itu semua. Ibu akan bertanya lagi. Kepala desa biasanya dipimpin oleh kepala desa. Dipilih oleh siapa? Warga masyarakat
Berarti ini dikerjakan bersama-sama. Ada yang menulis, ada yang membaca. Kita berbagi tugas. Nah, dari tugas yang dibagikan Ibu tadi, kalian harus mengerjakan sesuai perintahnya. Di tiap tugas itu ada perintah yang berbeda, harus bekerja sama. Bisa dimulai mengerjakan tugasnya? Bisa. Tunggu, teman kalian ada yang belum? Setelah tugas ini dikerjakan, kalian akan ke depan berkelompok untuk mempresentasikan hasil tugas ini. Dimulai dari kelompok yang pertama, siap? Maju ke depan. Ada salah satu yang membacakan. Di sini. Satu, membuat kartu keluarga. Dua, membuat aduan masalah di sekitar rumah. Membuat kartu identitas anak. Membuat akte kelahiran. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Naila yang membaca dengan keras, nanti teman-temannya yang menunjukkan ini benar atau salah. Ya, siap? Satu, menjalankan pemerintahan kelurahan atau desa. Membuat kegaduhan atau kerusuhan antar warga kelurahan. Tiga, membangun fasilitas kelurahan atau desa. Empat, menjaga ketentraman dan ketertiban kelurahan atau desa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dilanjut sekarang maju ke depan kelompok 3. Ya, dibaca dengan keras ya. Definisi atau kelurahan atau desa pada satu, kelurahan atau desa dalam wilayah administratif di bawah kecamatan. Dua, biasanya kelurahan terletak di perkotaan, sedangkan desa terletak di pedesaan atau di kampung. Betul, terima kasih. Dilanjut kelompok yang keempat, maju ke depan. Oke, sudah, terima kasih. Apa yang barusan kita pelajari anak-anak? Tata cara berperilaku di lingkungan kelurahan atau desa. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Kita memiliki ilmu, kita sudah tahu tentang bagaimana tata cara berperilaku di lingkungan
itu desa atau kelurahan berada di wilayah administrasi kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Kalau desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih melalui pilkades. Sedangkan kalau kelurahan langsung dipilih oleh bupati atau wali kota. Sekarang Ibu akan mengetes kalian lagi, apakah materi pelajaran yang Ibu sampaikan tadi sudah benar-benar kalian pahami. Tugas mandiri yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu